Jangan ngajak perang, karena kami tidak takut. Hak kami untuk mempertahankan garis leluhur kami. Kalian tidak percaya, masa bodoh. Dan saya yakin keturunan Wali Songo rela mempertahankan kehormatan leluhurnya dengan taruhan nyawa dan darah mereka. Sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab, mau obok-obok nasab Wali Songo, saudara. Bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab Wali Songo termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara. Dan ini berbahaya. Para tubagus, para ratu tidak boleh diam. Jangan ngutak-ngatik keluarga orang lain, cukup urusin keluarga sendiri. Kalau bukan keluarganya, jangan sok tahu dengan keluarga orang lain. Fitnah, saudara. Kalau ada yang mengatakan Ba'alwi baru sekarang aja nih ngaku-ngakuin kesultanan, bohong. Ini Ba'alwi nggak ngakuin nasabnya kesultanan, bohong. Wali Songonya habaib. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Orang-orang Yaman itu bermigrasi ke Indonesia. Wali Songo sudah ada, keturunannya sudah ada. Jangan dibilang Wali Songo nggak punya keturunan laki-laki. Besar mulut, tapi nanti akan dipermalukan nanti. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Amul Fagi sama, dari anak Bismi itu dari Amul Fagi. Ketika sekarang banyak yang mengingkari keberadaan keturunan Wali Songo, wali-wali Nusantara yang terdahulu, kemudian juga mengingkari keberadaan keturunan dari garis laki-lakinya, atau bahkan mengatakan tidak ada keturunannya. Nah, ketika sudah muncul fitnah-fitnah itu, sekaranglah waktunya oleh Allah dibangkitkan, ya, para pejuang-pejuang keturunan Wali Songo dan wali-wali Nusantara terdahulu, bangkit mereka untuk melawan penindasan-penindasan. Ini sama dengan penindasan, hampir sama dengan penjajahan. Dan jangan kebakaran jenggot kalau mereka keturunan Wali Songo dan keturunan wali-wali Nusantara berani melawan. Jangan salahkan siapapun, hak mereka untuk mempertahankan garis leluhur mereka. Itu fitnah yang ingin mengadu domba anak keturunan kesultanan dengan para habaib dari kalangan Ba'alwi, saudara. Maka itu saya mau tanya semua di sini, fitnah semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Menggunakan referensinya dari Van der Burg, orientalis Belanda. Jadi akhirnya banyak dibelokkan sejarah itu, yang para wali Nusantara terdahulu yang jalurnya dari Maroko, entah itu yang Al-Hasani ataupun Al-Husaini. Jadi banyak distorsi, termasuk sejarah. Wali Songo dari Amul Fagi. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan. Nah, Azamat Khan itu dinisbatkan dari Sayyidillah Abdul Malik Ibn Alwi, Amul Fagi. Tadi Amul Fagi kan udah bilang. Berarti kan Amul Fagi. Wali Songo dari Amul Fagi. Ketika keturunan Wali Songo diingkari keberadaannya, ketika banyak orang-orang yang mulutnya kotor, yang hanya bisa mengkerdilkan dengan modal nasab untuk ngasab demi nasib, yang akhirnya takut kalah pamor oleh keturunan Wali Songo, mereka tidak jujur. Dan beliau ini, saudara, bersama wali-wali Songo yang lainnya, seluruh Wali Songo 99-nya, saudara, merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Ya, kalau memang tidak tahu, ya sudah tidak tahu, nggak usah ngurusin keluarga orang lain, gitu kan. Kalau memang tidak paham, tidak paham. Bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir. Ya, kalau memang tidak tahu, ya sudah tidak tahu, nggak usah ngurusin keluarga orang lain, gitu kan. Kalau memang tidak paham, tidak paham. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Sahib Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah Ibnu Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu anhum. Kemudian berkata bahwa RA itu lembaga pencatat nasab sedunia, katanya. Ini
terlalu besar mulut itu, ya, akeh nyocot gitu. Dituliskan di sini saudara, nasab daripada Maulana Hasanuddin di Banten bin Maulana Sarif Hidayatullah di Cirebon bin Raja Intaduddin di Kampah dan seterusnya bersambung sampai Imam Ubaidillah. Yang diitsbat oleh RA saja belum tentu diitsbat di negeri asalnya. Banyak yang tidak diitsbat, banyak pengakuan kok saya tahu yang diitsbat oleh RA tidak diitsbat di Yaman, itu banyak. Mufti Yaman Syamsuddin Syarafuddin mengeluarkan fatwa beberapa marga sayyid yang berada di Malaysia dan Indonesia seperti Al-Attas, Al-Idrus, Al-Muhdar, Al-Haddad, Al-Habsyi, Al-Kaf, Al-Sagaf, Bil-Faqih dan lain-lain lagi. Mereka ini bukanlah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kalau orang membahas nasab harus dia dari mengikuti kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh ahli nasab, bukan kaidah ahli nasab dirubah dengan pendapat. Dalam fatwa beliau yang diterbitkan pada 7 Februari tahun 2022, beliau menyatakan ada pihak coba menisbahkan diri mereka kepada keturunan Bani Hashim, yaitu Sayyid atas muka bumi ini, tetapi mereka tidak lain hanyalah eksploitasi yang tidak dimuliakan dengan nasab keturunan dan coba mengaitkan diri mereka kepada makhluk yang paling suci, Sayyid Ahlul Bait. Dan jangan terlalu gegabah menyebutkan RA itu lembaga nasab pencatatan nasab sedunia. Jadi kalau tidak dicatat di RA berarti itu palsu, tidak diakui. Pret, ngomong asal jangan nyocot baik, jaga cangkem. Ini penebar fitnah, ada ilmiah. Terus kenapa nggak dijawab? Loh, jawab kalau ilmiah, Pak. Terlalu sombong itu, dan itu memperlihatkan kebodohan. RA itu baru ada tahun 1928. RA itu LSM, ditandatangan oleh pemerintah Belanda di saat keturunan-keturunan Wali Songo berjuang melawan Belanda, diburu oleh Belanda. Lalu po di kampung ini nggak diterima, Pak, kau ikuti. Ada apa? Siapa ngakui dia itu ulama? Ulama dunia siapa ngakui gitu loh. Udahlah, sampai punya ulama-ulama hebat-hebat kok kenapa kok ngikuti yang begitu gitu loh. Ya, nanti akhirnya tambah nggak perlu ini urusan ini urusan yang remeh gitu loh. Iki wong ngomong kok KB tidak anggap hebat gitu loh, heran saya. Nah, di saat yang sama menandatangani pembentukan RA 1928. Kesultanan-kesultanan di Nusantara itu sudah ada jauh sebelum adanya pembentukan RA. Jadi banyak distorsi ya. Termasuk sejarah banyak distorsi. Kalau dulu banyak pemegang manuskrip kuno itu yang secara adat mereka itu membukanya hanya setahun sekali atau 2 kali. Itu pun tidak boleh difotokopi gitu kan, hanya boleh paling juga ditulis, disalin. Kita menyalin tulisan. Kenapa demikian? Untuk menjaga keotentikan. Jadi kan otentik kan, terjaga. Punya eyang saya aja dipegang oleh Buya Udin waktu itu nggak boleh difotokopi. Itu di zaman eyang saya, ya, ayahnya kakek saya. Apalagi zaman dulu. Jadi banyak yang masih kuat memegang adat dan adab. Manuskrip itu terbungkus rapi, disimpannya juga harus dengan hati-hati, dan dibukanya contoh kalau hanya bulan Maulud, dibukanya tuh hanya bulan Maulud setahun sekali. Itu pun tidak boleh difotokopi, ya. Caranya juga bagaimana? Ada yang caranya itu tidak boleh siang, membukanya harus malam, dan tidak boleh menggunakan lampu-lampu yang terang begini, pakainya lampu ceplik. Saking apa? Sebetulnya ada historical. Dulu para dzurriyyah Rasul yang kurun awal, ya, datang ke Indonesia. Kemudian anak-anaknya itu, bahkan juga keturunannya, menjadi pejuang.
melawan penjajah, dan para penjajah memburu anak keturunan pejuang ini, memburu menantu-menantunya gitu kan. Seperti Sunan Gunung Jati keempat siapa? Fatahillah, Faletehan, itu Syarif Sayyid dari Al-Husaini ya. Fatahillah itu, makanya Sunan Gunung Jati itu ada 4. Satu Sunan Gunung Jati pertama, yakni Syekh Dzatul Kahfi, karena memang tinggalnya di Gunung Jati. Itu jadi sunan, jadi guru besar, jadi ulama, jadi mufti di situ, peguron. Jadi namanya Sunan Gunung Jati. Peguronnya, pesantrennya di Gunung Jati. Memang sekarang yang menjadi makbaroh Syekh Dzatul Kahfi. Datangnya 2 tahun setelah Syekh Qurratul Ain. Dulu Syekh Qurratul Ain datang ke Cirebon itu diusir ya, ngikut kemudian kapalnya Panglima Cheng Ho. Jadi dulu para pendakwah dari Tiongkok juga sudah sejak zaman dulu sudah ada datang, termasuk Syekh Muhammad Cheng Ho ini seorang ulama. Muhammad Cheng Ho tuh ya, pendakwah dai itu, Muhammad Cheng Ho namanya. Nah, Syekh Qurra pernah akhirnya ikut, ya sudah nggak apa-apa, tapi nanti anak-anak Pajajaran bakal jadi penyebar Islam. Beliau kemudian singgah di bermuara, turun di Karawang ya. Tempat turunnya ya di sini, di Poncol. Sekarang masih ada tunggul kayu besar untuk mengikat kapal Panglima Cheng Ho-nya, masih ada di belakang yayasan Haji Asep Hamidi itu apa? At-Taubah, di belakang pesantren At-Taubah itu, samping Citarum tuh ya, dekat pesantren At-Taubah itu masih ada itunya, kayu tunggulnya untuk mengikatkan kapal, karena di situ dulu Poponcol, Jebug, Kaum tuh dekatnya ya, itu apa, dermaga sandaran kapal-kapal besar, dermaga dulunya, tempat sandaran kapal-kapal besar dari berbagai negeri. Untuk apa? Berdagang. Maka kemudian Syekh Qurra singgah di situ dan tinggal membangun masjid ya. Dan Masjid Syekh Qurra yang di Masjid Agung yang sekarang itu lebih tua dibandingkan Masjid Cirebon, masjid awal. Bahkan awalnya Masjid Syekh Qurra yang di situ, ketika Syekh Syarif membuat peguronnya di Gunung Sembung, jadi setelah wafatnya Syekh Dzatul Kahfi, Syekh Dzatul Kahfi membuat peguronnya di Gunung Jati. Kalau seberangnya itu, ini kan kebelah jalan, itu namanya Gunung Sembung. Yang menjadi makbarah Syekh Syarif Hidayatullah itu Gunung Sembung namanya ya, walaupun tinggal di Gunung Sembung tetap disebut Sunan Gunung Jati. Kenapa Sunan Gunung Jati 2? Karena beliau menjadi penerus peguron yang sudah dikenal dengan istilah peguron Jati, Gunung Jati ya, peguron Gunung Jati. Nah, sedangkan di Gunung Jati itu sudah menjadi makbarohnya Syekh Dzatul Kahfi, dan Syekh Syarif Hidayatullah sudah menjadi raja dan sudah ada keraton di situ, keraton Pakungwati. Maka dulu disebut Nagara Pakungwati, Nagara Pakungwati. Sehingga Syekh Syarif Abdurrahman diutus oleh ayahnya, pergilah kamu ke Nagari Pakungwati, yang dimaksud adalah Cirebon. Yang akhirnya Syekh Syarif Abdurrahman Al-Qadiri dinikahkan dengan putrinya Syekh Syarif Hidayatullah. Maka sebelumnya menjadi raja, beliau jadi patih dulu, patih Qadir, karena Syarif Abdurrahman Al-Qadiri, begitu. Sebut Patih Qadir atau Zain Abdul Qadir, Syarif Abdurrahman Al-Qadiri, atau Pangeran Atas Angin, atau Pangeran Jaga Laut ya. Kemudian
ketika Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati kedua, karena sudah itu tuh area situ tuh sudah disebut peguron Gunung Jati, perguruan, tempat mendidik umat. Nah di situ belum ada masjid. Syekh Quro lah yang membawa masjid dari Karawang. Ya, masjidnya kan masih kayu-kayu. Yang sekarang yang tersimpan rapih masih dipakai di Gunung Jati, Gunung Sembung, bukan Gunung Jati, Gunung Sembung, karena Gunung Jati itu hanya kuburan, sekarang kan jadi area kuburan kan, makbaroh. Nah, sedangkan makbaroh Syekh Syarif Hidayatullah itu namanya Gunung Sembung, di Gunung Sembung. Jadi Gunung Sembung itu masih ada kan masjid sekarang, tapi sudah diperluas. Nah masjid aslinya yang masih soko guru tiang-tiangnya itu masih ada, hanya dibukanya itu kalau hari Jumat saja. Kalau hari Jumat, nah itu para bekal, para pengurus-pengurus itu di dalam. Ya. Nah itu yang sekarang sering dipakai sholat jamaah sekarang selain Jumat itu tambahan. Jadi masjid agungnya yang asli itu yang bawaan dari Cirebon oleh Syekh Quro itu yang pakai kayu yang di dalamnya. Saya pernah masuk juga karena Jumatan di situ juga saya dapat. Nah, jadi Syekh Syarif Hidayatullah walaupun tinggalnya di Gunung Sembung tetap disebut dengan Sunan Gunung Jati. Yang dimaksud adalah Sunan Gunung Jati kedua, melanjutkan Syekh Dzatul Kahfi sebagai Sunan Gunung Jati pertama. Kemudian setelah wafatnya Syekh Syarif Hidayatullah, maka patihnya yang juga menantunya Syarif Abdurrahman Al-Qadiri ini yang menjadi Sunan Gunung Jati ketiga. Ya, ketika Syekh Syarif Abdurrahman ini mangkat, maka ada sama-sama mantu, tunggal mantu, sama-sama mantunya Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, siapa? Syarif Fatahillah. Syarif Fatahillah ini menantunya Syekh Syarif Hidayatullah. Di dalam catatan-catatan buku anak sekolahan dulu, seringkali Sunan Gunung Jati bernama Faletehan atau Fatahillah. Enggak salah-salah amat sebetulnya kalau merujuk pada manuskrip-manuskrip sejarah. Yang dimaksud adalah Sunan Gunung Jati keempat. Jadi Fatahillah atau Faletehan seringkali disebut Sunan Gunung Jati, yang dimaksud adalah Sunan Gunung Jati keempat. Jadi hafalkan ya, Sunan Gunung Jati pertama adalah Syekh Dzatul Kahfi. Nah, dikuburkannya memang di Gunung Jati. Kemudian melanjutkan siapa? Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati kedua. Tinggalnya di Gunung Sembung karena di Gunung Sembung itu adalah keraton Pakungwati, keratonnya. Jadi beliau bikin keraton di situ. Kemudian ketika wafat dikuburkannya ya di dalam keraton, di kamar beliau begitu. Dilanjutkan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadiri Al-Hasani yang disebut Patek Qadir atau Pangeran Jaga Laut atau Pangeran Atas Angin. Nah, beliau kemudian dijadikan sebagai Sunan Gunung Jati ketiga, tapi dikuburkannya tidak di situ ya, dikuburkannya di Megu. Kemudian digantikan oleh sama-sama mantu, yakni oleh Fatahillah atau Faletehan, itu Sunan Gunung Jati keempat. Jadi memang banyak ada distorsi, bukan banyak, ada distorsi yang ketika kita tidak merujuk kepada manuskrip tuanya, jadinya kita nggak paham gitu, ada distorsi. Tapi ketika sudah mulai sekarang, ketika keturunan Wali Songo diingkari keberadaannya, ketika banyak orang-orang yang mulutnya kotor, yang hanya bisa mengkerdilkan dengan modal nasab untuk ngasab demi nasib. Ini kan banyak orang yang modal nasab untuk ngasab demi nasib, yang akhirnya takut kalah pamor oleh keturunan Wali Songo. Mereka tidak jujur ya, kalau memang tidak tahu ya sudah tidak tahu, nggak usah ngurusin keluarga orang lain gitu kan. Kalau memang tidak paham, tidak paham. Kemudian berkata bahwa RA itu lembaga pencatat nasab sedunia katanya. Ini terlalu besar mulut itu ya, ake nyocot gitu.
Yang diitsbat oleh RA saja belum tentu diitsbat di negeri asalnya. Banyak yang tidak diitsbat, banyak pengakuan kok saya tahu yang diitsbat oleh RA tidak diitsbat di Yaman, itu banyak. Dan jangan terlalu gegabah menyebutkan RA itu lembaga nasab pencatatan nasab sedunia. Jadi kalau tidak dicatat di RA berarti itu palsu, tidak diakui. Pret. Ngomong asal jangan nyocot baik, jaga cangkem. Ya. Jaga cangkemmu. Terlalu sombong itu, dan itu memperlihatkan kebodohan. Memperlihatkan kebodohan itu namanya. RA itu baru ada tahun 1928 dan itu bentuknya, lihat di Wikipedia juga ada bentuknya LSM. RA itu LSM. Rabi'atul Alawiyah itu di dalam, lihat di Wikipedia-nya ada, ditanda tangan oleh pemerintah Belanda, ya, dilegalkan oleh pemerintah Belanda tahun 1928 di saat keturunan-keturunan Wali Songo berjuang melawan Belanda, diburu oleh Belanda, oleh pemerintah kolonial karena selalu memberontak kepada Belanda. Keturunan-keturunan para wali Nusantara yang terdahulu itu selalu kebanyakan membelot terhadap Belanda. Nah, di saat yang sama, di saat itu ya Belanda menandatangani pembentukan RA 1928. Sedangkan kesultanan-kesultanan di Nusantara itu sudah ada jauh sebelum adanya pembentukan RA. Bahkan sebelum orang-orang Yaman itu bermigrasi ke Indonesia, Wali Songo sudah ada, keturunannya sudah ada. Jangan dibilang Wali Songo nggak punya keturunan laki-laki. Wali Songo istrinya banyak, ya begitu. Tinggal ini keturunan Wali Songo juga harusnya istrinya banyak. Iyalah, iya, mempertahankan tradisi yang baik, itu tradisi yang baik ya. Nah, jadi jangan terlalu gegabah, ya, besar mulut, tapi nanti akan dipermalukan nanti. Suatu saat pasti akan dipermalukan. Ya mungkin ini wasilah, pasti ada hikmah. Ketika sekarang banyak yang mengingkari keberadaan keturunan Wali Songo, wali-wali Nusantara yang terdahulu, kemudian juga mengingkari keberadaan keturunan dari garis laki-lakinya, atau bahkan mengatakan tidak ada keturunannya. Nah, ketika sudah muncul fitnah-fitnah itu, sekaranglah waktunya oleh Allah dibangkitkan, ya, para pejuang-pejuang keturunan Wali Songo dan wali-wali Nusantara terdahulu, bangkit mereka untuk melawan penindasan-penindasan. Ini sama dengan penindasan, hampir sama dengan penjajahan. Iya, karena seolah-olah kiai ulama keturunan Wali Songo, dzurriyyah Rasul dari keturunan Wali Songo itu lebih rendah dibandingkan yang bergelar Habib-Habib ini.